Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang audit operasional, khususnya pada audit di sektor perbankan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kalista Putri Ramadhani dengan NPM 2401081030. Selanjutnya, pengertian dan tujuan. Audit operasional adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengevaluasi kegiatan operasional suatu organisasi. Dalam audit ini, kita melihat 3 hal utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan juga ekonomis. Selain itu, audit operasional juga bertujuan untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, menilai efektivitas kegiatan operasional, mengidentifikasi masalah, memberikan saran perbaikan, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi, fokusnya bukan hanya mencari kesalahan, tapi juga membantu perusahaan untuk jadi lebih baik. Selanjutnya, ruang lingkup audit operasional. Ruang lingkup audit operasional itu cukup luas, mencakup berbagai fungsi dalam perusahaan. Contohnya fungsi produksi untuk melihat efisiensi proses produksi, fungsi pemasaran untuk menilai efektivitas strategi penjualan, fungsi SDM untuk berkaitan dengan kinerja dan produktivitas karyawan, sedangkan fungsi keuangan terutama dalam hal penggunaan dana, serta prosedur kerja dan sistem internal. Jadi hampir semua aktivitas operasional bisa diaudit. Selanjutnya, karakteristik dan jenis. Audit operasional itu tidak hanya fokus pada angka, tapi lebih ke bagaimana kinerja suatu kegiatan. Sifatnya fleksibel dan lebih ke perbaikan ke depannya. Untuk jenisnya ada 3. Yang pertama, audit fungsional. Fokusnya pada satu bagian saja, misalnya keuangan atau pemasaran. Yang kedua, audit organisasi. Melihat perusahaan secara keseluruhan. Yang terakhir ada audit program. Fokusnya pada program tertentu. Jadi bedanya ada di fokusnya, apakah per bagian, keseluruhan, atau per program. Selanjutnya, peran dan hambatan. Peran audit operasional antara lain mengidentifikasi masalah, menganalisis proses kerja, menilai kinerja dan sistem, memberikan rekomendasi, dan juga membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hambatan seperti data yang tidak lengkap, kurangnya kerjasama dari karyawan, sistem yang belum terstruktur, keterbatasan waktu, dan juga kurangnya pemahaman terhadap prosedur audit. Selanjutnya, tahapan audit operasional. Dalam audit operasional ada beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan audit, yaitu menentukan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan lain-lainnya. Yang ketiga, analisis dan evaluasi, membandingkan kondisi dengan standar. Yang keempat, pelaporan, menyusun hasil temuan dan rekomendasi. Yang terakhir, tindak lanjut, memastikan rekomendasi dijalankan. Tahapan ini penting supaya audit berjalan terstruktur dan juga rapi. Selanjutnya, contoh kasus. Contoh kasusnya adalah audit dilakukan di bagian produksi. Ditemukan bahwa waktu produksi melebihi target dari 6 jam menjadi 9 jam. Penyebabnya adalah keterlambatan bahan baku dan karyawan belum menjalankan SOP dengan baik. Dari analisis, kegiatan ini belum efektif dan efisien karena target tidak tercapai dan biaya meningkat. Rekomendasinya adalah memperbaiki alur kerja, meningkatkan pengawasan SOP, dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan-karyawan. Kesimpulannya, audit operasional membantu menilai apakah kegiatan perusahaan sudah berjalan efektif, efisien, dan ekonomis. Audit ini juga membantu menemukan kelemahan dan memberikan rekomendasi perbaikan, sehingga kinerja perusahaan bisa lebih optimal. Karena itu, audit operasional menjadi hal yang penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.